Oke, berikutnya nomor 2. The diagram show the curve with the equation this. The curve cross the x-axis at point P 1,0 and M is a minimum point. Oke, find the gradient of the curve at P. Berarti kita mau tahu gradientnya P ini, ya. Untuk mencari gradient kita perlu dua informasi. Pertama adalah dy dx, ya, atau first derivative. Ya, dari sini kita untuk gampangin ya, sebelum kita ubah dy dx, mungkin ada beberapa teman-teman yang masih agak bingung. Ini kita ubah jadi exponent form ya, di exponent form. Jadi kayak di sini ada fraction, kita ubah jadi ini. Ya, jadi it is easier that way. Karena kadang-kadang kalau masih dalam bentuk fraction ini agak suka membingungkan ya. Nah, kalau udah dalam bentuk begini, kelihatan bahwa dy dx-nya itu adalah 4x minus, jadi plus ya, 5x to power of negative 2. Oke, udah. Nah, informasi kedua yang kita butuh adalah kita harus tahu koordinat x dari titik yang kita mau cari gradientnya ya. Jadi ada dua informasi. Pertama, dy dx atau the first derivative atau turunan pertama. Oke. Dan yang kedua, kita harus tahu x koordinat dari titik yang kita mau cari. Buat apa? Buat kita substitute ke dalam first derivative-nya. Jadi in this case berarti where x equals to 1 ya. Kita tinggal masukin 4 kalikan 1 ditambah 5 per 1 kuadrat 9. Oke, jadi itu adalah jawaban untuk yang A. Gradient of the curve at P is 9. Oke, kemudian jawaban untuk yang B, dia minta koordinat of M. Oke, koordinat of M dia udah ngasih tahu sebelumnya bahwa M adalah minimum point. Kalau minimum point syaratnya apa? Yaitu ya, ini very important, dy dx equals to 0. Oke, jadi ini ngebedain ya. Kalau kita lihat yang di atas ini, kita mau mencari gradient dari satu titik. Oke, yaitu P. Makanya kita menggunakan x yang sama dengan 1. Untuk yang kedua, dia minta koordinat of M, di mana M ini adalah minimum point. Ya, maka kita harus menggunakan dy dx sama dengan 0. Oke, dy dx tadi kita udah dapet 4x ya, 4x tambah 5 per A. Oke, posisi seperti ini aku ubah aja. Jadi sama denominatornya. Okay, so we get 4x cubed plus 5 equals to 0. Ya, jadi kalau teman-teman ketemu soal fraction, mencari variabel tapi dalam bentuk fraction, dan dia equals to 0, yang paling penting adalah yang atasnya ini sama dengan 0. Ya, yang bawah ini kita bisa ignore aja. Yang paling penting adalah atasnya sama dengan 0. Oke. Kemudian 4x pangkat 3 minus 5, berarti x pangkat 3 nya adalah minus 5 per 4 ya. Kalau kita masukin kalkulator, jawabannya minus 1,077 ya, atau 1,08 lah ya kalau kita mau 3SF. Aku ubah dikit deh, jadi 1,08 aja. Nah, untuk berikutnya kita tidak berhenti sampai di sini, karena namanya kita bilang dia mintanya koordinat, berarti ada x dan y ya. Y-nya kita harus masukin x-nya, atau we have to substitute the x to the main equation. Remember ya, kita harus masukin ke main equation-nya.
ya, bukan hasil dari derivatif. Ini yang sering salah. Oke, ketika kalian masukin ke hasil derivatif ini biasanya jawabannya 0 lagi ya, obviously, karena ini adalah minimum point ya. Jadi ini yang sering salah, harus dimasukin ke main equation-nya. Ya, by right, you should get, bentar ya, 9.96. Ya, jadi untuk koordinat M, X-nya adalah negatif 1.08 dan Y-nya adalah 9.96. Oke, itu adalah untuk yang nomor 2B.